Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala man ba'atsahu rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali membasahi lidah kita dengan hamdalah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas setiap nikmatnya, terutama nikmat kita bisa kembali beribadah kepada Allah dalam rangka berbekal menambah pundi-pundi amal kita untuk bisa nanti di yaumil qiyamah mudah-mudahan kita berhadapan dengan Allah dalam kondisi Allah ridho kepada kita semua, dan kita berharap mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah Allah takdirkan kita menjadi ahli jannahnya, amin ya rabbal alamin. Sahabat salam, mari kita sampaikan pada Sayyidil Mursalin Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat ridwanullah alaihim, dan pada kita semua umatnya. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita kembali diberikan kesempatan untuk sharing, berbagi ilmu, khususnya dalam masalah fikih keluarga dalam bab waris. Dan pertemuan ini sebelum kita libur Ramadan, ya, betul Pak ya, terakhir ya, sebelum kita bertemu dengan Ramadan, yang mana hari ini kita sudah berada di tanggal 19 Sya'ban kalau tidak salah, betul ya? Ada tanggal 19 Sya'ban, artinya sebentar lagi kita akan tak terasa menghitung hari menjemput bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah beri kita panjang umur bisa bertemu dengan Ramadan, ya, bisa beribadah di dalamnya, dan tentu juga bisa memaksimalkan setiap detik waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan kembali melanjutkan tema fikih waris yang sebenarnya dua pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, ya, yaitu terkait dengan masalah hijab atau masalah penghalang ahli waris oleh sebab keberadaan ahli waris yang lain. Nah, masih ingat jemaah sekalian, pihak yang menghalangi namanya disebut apa? Konsepnya hijab, tapi pihak yang menghalangi dan pihak yang dihalangi istilahnya apa? Hijaber. Hijaber. Masya Allah. Baik ya. Jadi pihak yang menghalangi namanya disebut hajib. Nah, yang dihalangi disebut mahjub. Ya. Hajib dan mahjub. Nah, itu kalau kita belajar bahasa Arab, Pak, namanya disebut dengan isim fa'il dan isim maf'ul. Ya, jadi isim fa'il itu kata benda yang menunjukkan kepada subjek perbuatan. Nah, itu disebut isim fa'il. Misalnya seperti orang yang bersyukur itu disebut syakir. Ya, adapun mahjub atau maf'ul itu adalah kata benda yang menunjukkan kepada objeknya. Nah, maka sesuatu yang disyukuri itu disebut masykur. Nah, jadi syakir itu yang mensyukuri suatu hal, masykur itu yang disyukuri. Tapi disyukuri dalam arti positif, Pak, ya. Dalam bahasa Indonesia disyukuri itu negatif, Pak. Syukur lu. Nyukurin itu artinya malah negatif, Pak, ya. Karena dalam bahasa Arab bagus ya, disyukuri ya. Baik. Nah, terkait dengan konsep hajib dan mahjub ini, kemarin kita sudah bahas jemaah sekalian, ya, termasuk juga contoh-contohnya terkait dengan hijab yang pertama, yaitu hijab hirman, ya. Jadi hijab yang menghalangi 100% hak ahli waris, ya. Jadi 100% dia terhalangi. Misalnya seperti kakek terhalangi oleh ayah, cucu terhalangi oleh anak, ya. Saudara terhalangi oleh anak, ya. Kemudian keponakan terhalangi oleh saudara almarhum dan seterusnya. Nah, maka hari ini jemaah sekalian kita akan membahas konsep hijab yang menjadi pembahasan terakhir dalam bab hijab waris, yaitu hijab nukson, atau penghalang yang sifatnya tidak menyeluruh, hanya sebagian saja, mengurangi hak waris. Dan umumnya seperti yang sudah kita bahas jemaah sekalian,
pengurangan ini biasanya ya, walaupun tidak semuanya, bersifat pengurangan setengah dari hak asalnya. Ya, misalnya ada yang menerima asalnya adalah menerima berapa, setengah misalnya, maka sisanya terhalangi setengahnya, maka menjadi berapa, Pak? Nah, jadi seperempat ya. Ada yang mendapatkan haknya seperempat, terhalangi setengahnya menjadi seperdelapan. Nah, itu biasanya seperdua, seperempat, seperdelapan, nah itu sepaket ya. Kemudian ada yang dapat haknya awalnya sepertiga, maka menjadi seperenam. Ya, ada nggak 1/12, Pak? Nggak ada. Jadi kalau sepertiga pasangannya cuma seperenam. Ya, tapi kalau seperdua itu ada 3, seperdua, seperempat, dan seperdelapan. Ya. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang kasus-kasus hijab yang bersifat hirman ya, yang terhalangi 100%. Nah, sekarang kita akan bahas jemaah sekalian hijab nukson ya, terhalangi sebagiannya. Nah, ini ahli waris yang hak warisnya terhalangi sebagian, Pak. Kita sebelum masuk kepada contoh kasus yang tentunya kalau kita sebut terhalangi, Pak, berarti kan kita harus menambahkan ahli waris yang lain kan? Karena ini antara sesama ahli waris. Nah, tapi kalau kita lihat persatuan ahli waris, Pak, ya, maka kalau suami, kita mulai dari suami, ya, karena artinya dimulai dari yang mendapatkan hak waris berdasarkan ikatan pernikahan, baru nanti yang berdasarkan nasab, ya. Pertama suami, berarti yang meninggal siapa, Pak? Hah? Nah, kalau kita ngomong ahli warisnya suami, maka pewaris yang meninggal kita sebut istri. Ya, jadi bukan mengatakan ahli warisnya suami yang meninggal bapaknya, itu berarti bukan kayak gitu, Pak. Ya, karena kalau dikatakan suami saya sebagai ahli waris dari bapaknya, nah, berarti suaminya sebagai apa? Sebagai anak. Gitu ya. Jadi jangan disebut suami. Jadi dilihat hubungannya kepada yang meninggal. Nah, kalau yang mendapatkan hak waris berstatus sebagai suami, berarti yang meninggal adalah istrinya. Nah, hak suami di dalam hukum waris itu cuma antara 2 saja. Paling banyak 1/2 dan paling kecil 1/4. Ya, jadi hak waris dari sang suami paling banyak 1/2, paling kecil 1/4. Gak lebih, gak kurang dari 2 ini, Pak. Ya. Nah, kecuali kalau sang suami punya 4 istri, Pak, maka dapat setengah dari 4 istri itu. Iya, kalau istrinya 4-4-nya meninggal satu waktu gitu ya. Dia dapat setengah gitu ya. Atau istrinya yang meninggal 4 orang ini satunya punya anak. Nah, maka yang dapat 1/2 hanya dari istri yang nggak punya anak, tapi dari istri yang punya anak dia dapat berapa? Nah, 1/4. Jadi kapan suami dapat setengah? Ini kalau istrinya tidak punya anak. Nah, tidak punya anak di sini jemaah sekalian bukan hanya anak dari hubungan mereka, tapi juga anak dari suami yang lain. Artinya bisa jadi sang suami di sini berstatus sebagai bapak tiri dari anak si istrinya. Nah, itu juga menghalangi haknya dari 1/4 dari 1/2 menjadi 1/4. Nah, jadi maka yang dimaksud istri tidak punya anak di sini maksudnya istrinya, bukan suaminya ya. Jadi bisa jadi ada seorang istri punya anak dari suami yang lain. Maka suaminya yang masih berstatus sebagai suami sah itu hak warisnya hanya 1/4. Nah, ini jadi mudahnya suami dapat 1/2 kalau almarhumah istrinya nggak punya anak dan mendapat 1/4 kalau punya anak. Nah, yang kedua adalah istri. Kalau istri haknya setengah dari suami. Ya, tapi syaratnya sama, Pak. Sang istri dapat 1/4 kalau suaminya tidak punya anak, ya. Adapun kalau suaminya punya anak, maka hak warisnya hanya 1/8, ya. Tapi sang istri, Pak, nggak bisa dia mendapatkan hak waris 1/4 lebih dari satu suami. Nggak bisa, ya. Kecuali ini, Pak, kecuali kalau dia berulang kali menikah, tapi kemudian misalnya artinya gini, Pak, seorang istri ya, misalnya menikah dengan seorang laki-laki, suaminya meninggal. Suaminya meninggal, Pak, lalu dia berstatus sebagai janda. Nah, setelah selesai iddah 4 bulan 10 hari dia nikah lagi, ya. Baru nikah berapa bulan? Meninggal lagi suaminya, Pak. Ya, janda lagi dia 4 bulan 10 hari. Nah, setelah 4 bulan 10 hari nikah lagi, ya. Pas nikah yang kelima misalnya, Pak, baru itu dari suami pertama ngomongin masalah warisannya. Nah, maka sang istri ini tadi, Pak, dapat dia warisan dari suami pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya. Kenapa? Karena ketika suaminya meninggal, dia masih berstatus sebagai ahli waris dari suaminya.
Tapi kalau dalam kasus ini Pak, dia bukan meninggal suaminya ya, atau misalnya bercerai. Nah setelah bercerai kemudian suaminya meninggal. Nah maka istri yang tadi bercerai ini tidak dapat hak waris dari mantan siapa? Suaminya. Nah, itu. Nah, jadi maka ya mungkin seorang istri bisa dapat warisan dari lebih dari satu suami, tapi dengan catatan dalam pernikahan yang berbeda. Ya. Baik. Nah kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, ayah. Ayah ini hak warisnya yang paling besar mendapatkan sisa. Nah mendapatkan sisa. Tapi syaratnya kapan dia dapat sisa Pak? Jika pewaris, berarti siapa pewarisnya? Anaknya ya, tidak punya keturunan. Ya. Jadi misalnya nanti kan kita sebutkan beberapa contoh Pak ya. Misalnya ada seorang meninggal, dia masih punya ayah. Tapi yang meninggal ini tadi Pak nggak punya anak, tapi dia punya istri. Ya, dia punya istri. Maka istrinya dapat berapa? Kalau nggak punya anak suaminya? Nah, 1/4. Ayahnya dapat, sisanya berapa? 3/4. Nah, sang saudaranya nggak dapat karena saudaranya terhalangi oleh sang ayah. Ya. Jadi istrinya dapat 1/4, sisanya ayahnya dapat 3/4. Nah, wahai para istri, sekali lagi jangan mendolimi hak mertua. Karena istri cuma dapat 1/4 nih ya, hak mertuanya 3/4. Ya, ini kadang istri kalau nggak paham ilmunya, wah ini bisa saja dia menghalangi hak siapa? Mertuanya. Mertua ya, bukan orang tua Pak, karena status adalah ayahnya ini ayah yang dapat 3/4 ini adalah ayah dari suaminya kan, ya, berarti mertua dari istrinya. Nah, istrinya cuma dapat 1/4, sisanya untuk ayahnya 3/4. Nah, tapi kalau almarhum anaknya ini Pak sempat punya anak, ya, maka hak warisnya yang tadi sisa menjadi 1/6. Nah, jadi 3/4 sama 1/6 besaran mana aja mas kalian? Nah, jelas 3/4 lebih besar daripada 1/6. Artinya yang berkurang tapi tidak setengahnya ya, bahkan bisa lebih dari setengah. Ya. Baik, kemudian yang keempat adalah ibu. Nah, kalau ibu hak warisnya antara 1/3 dan 1/6, dan kasusnya sama seperti ayah Pak, tapi dia bukan dapat sisa, dapat 1/3. Yaitu kalau almarhum anaknya tidak punya keturunan, maka ibunya dapat 1/3. Ya, sedangkan kalau almarhum anaknya punya keturunan Pak, maka dia dapat 1/6. Nah, lantas kalau ibunya dapat 1/3, ya, istrinya misalnya gini, seorang meninggal dia nggak punya anak tapi punya istri, punya ibu. Ya, istrinya dapat berapa tadi? 1/4. Istrinya, istri almarhum dapat 1/4. Nah, ibu almarhum dapat 1/3. Misalnya bapaknya udah nggak ada, meninggal Pak. Nah, berarti 1/3 sama 1/6 masih ada sisa nggak? 1/3 ditambah 1/6 masih ada sisa. Berapa Pak? Kalau bukan 1/6 tadi maaf. 1/3 dan 1/4 ya. Berarti kalau 1/3 dan 1/4 berapa pembilang yang bisa dibagi Pak? 12 kan? Nah, berarti istrinya dapat 3/12 ya. Almarhumah istrinya almarhum ini istrinya dapat 3/12, ibunya dapat 1/3 Pak. 1/3 dari 12 itu berapa? 4/12. Nah, berarti kan sudah dapat 4 sama 3 sama dengan 7. Sisanya berapa? 5/12. Nah, 5/12 untuk siapa Pak? 5/12. Jadi istrinya dapat 3/12, ibunya dapat 4/12, sisanya 5/12 untuk siapa? Enggak, anak enggak ada. Kalau anak ada ya, istri beda lagi haknya nanti. Saudara almarhum. Lihat Pak, saudara almarhum hak warisnya 5/12. Istrinya hanya 3/12. Ridho enggak istrinya Pak? Enggak, langsung enggak gitu. Makanya Bu, kalau ada kasusnya yang kayak gini, solusinya minta hibah sebelum meninggal. Ya, karena lagi-lagi ini aturan Allah yang nggak bisa dilanggar, nggak boleh dilanggar gitu. Nah, jadi ya kalau kecuali kalau punya anak ya. Kalau punya anak maka udah hak warisnya hanya kepada anak, istri dan siapa? Ibu. Nah, kalau ada anak Pak, berarti ibunya dapat 1/6, istrinya dapat almarhum punya anak, ibunya dapat 1/6, nah istrinya dapat 1/8, sisanya untuk anak. Nah, berarti pembagiannya nanti 6 sama 8. Angka terkecil yang bisa dibagi
berapa? 24. Ya, maka sang ibu dapat berapa? 24 dibagi 4, 24 dibagi 6, 4. Sang ibu dapat 4/24, sang istri dapat 3/24. Ya, sisanya berapa? 3 sama 4, 7. Sisanya berapa? 17. Nah, maka 17/24 itu menjadi milik anaknya. Ya, kalau ada anak ya. Kalau anaknya lebih dari satu ya, kalau semuanya laki-laki bagi sama rata. Kalau anaknya ada laki-laki perempuan maka 2/1 dari 17/24. Nah, ini sebelum saya saya tampilkan contoh-contoh dalam bentuk tabel, Pak ya. Ini biar kita juga bisa mulai menghitung sendiri ketika ada kasus-kasus kayak gitu. Ya. Baik, kemudian anak perempuan ya Mas kalian. Anak perempuan itu hak warisnya yang paling besar 2/3. Ya, lalu kemudian bisa menjadi 1/2, bisa menjadi sisa dengan ketentuan 2/1. Kapan dapat 2/3? Kalau lebih dari satu orang dan almarhum tidak punya anak laki-laki, hanya anak perempuan. Ya, maka berarti yang meninggal di sini siapa, Pak? Kalau seorang anak perempuan dapat hak waris. Nah, orang tuanya kan bisa bapak, bisa ibu ya, bisa bapak, bisa ibu. Maka kalau orang tuanya meninggal, anak perempuan ini lebih dari satu orang dan tidak ada anak laki-laki, mereka dapat 2/3. Tapi kalau kemudian hanya satu orang perempuan, Pak, tidak ada anak laki-laki, dapat setengah. Tapi kalau ada anak laki-laki, dapat 2/1. Ya. Nah, 2/1-nya kaidahnya adalah jumlah anak laki-laki dikali 2, jumlah anak perempuan dikali 1. Satu ya. Jadi kalau misalnya anak perempuannya ada 2 orang, anak laki-lakinya ada 1 orang. Nah, berarti 1 anak laki-laki dikali 2, 2 anak perempuan dikali 1, 2. Berarti harta warisnya 4 kan? Maka si anak perempuan masing-masing dapat 1/4, anak laki-laki dapat 2/4. 2/4. Nah, itu ya. Nah, dari sisa tentunya ya, Pak ya, dari sisa untuk ibunya, dari sisa untuk ya ibunya misalnya dapat 1/8 gitu, Pak. Nah, maka sisanya 7/8 itu dibagi 2/1 antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Kalau ada sepasang ya. Tapi kalau hanya anak perempuan saja, Pak, maka dilihat jumlahnya 1 orang atau lebih dari 1 orang. Kalau lebih dari 1 orang maka 2/3, tapi kalau hanya 1 orang 1/2 ya. Baik ya, kalau bingung-bingung Pak, telepon saya aja Pak, nanti saya jawab. kalau nggak apa, ya ini bukan telepon ke saya sih Pak, tanya ke KUA gitu ya. Tapi kalau misalnya mau diskusi nggak apa-apa, atau konsultasi mau nanya nih cara ngitungnya bagaimana, itu bisa diskusi. Tapi biasanya Pak sebenarnya hitungan-hitungan kayak gini tuh sebenarnya sulitnya bukan saat menghitung uangnya berapa misalnya gitu ya. Karena itu pakai kalkulator atau pakai aplikasi juga mudah. Yang agak kita perlu mempelajarinya lebih dalam itu Pak, menghafal ya ahli warisnya siapa, dapat hak berapa ketika terkait dengan keberadaan ahli waris yang lain. Nah, itu yang kemudian perlu menghafal dan jam terbang. Ya saya sih alhamdulillah Pak hafal ini karena berapa majelis saya ngisi kajian kayak jadi ngelotok istilahnya. Nah, tapi kalau nanti ngitungnya bagaimana itu sebenarnya pakai aplikasi, kalkulator atau apa itu mudah ya. Apalagi kalau aplikasi waris Pak sekarang sudah banyak tersedia. Tapi yang jadi masalah Pak, input datanya harus benar. Jadi input data itu gini, misalnya ada anak perempuan, dipastikan ada nggak ahli waris lain yang mempengaruhi anak perempuan ini. Karena hanya kalau dimasukkan Pak hanya anak perempuan saja, rupanya ada ahli waris yang lain, itu akan jawabannya akan keliru gitu ya. Jadi kalau input datanya keliru maka jawabannya pun akan keliru. Baik, kemudian jemaah sekalian yang juga dapat harta waris yang terhalangi sebagian, saudara perempuan kandung. Jadi berarti yang meninggal siapa Pak? Saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya ya. Ya, jadi sini saudara perempuan kandung dia punya saudara yang meninggal, mau laki-laki atau perempuan, ya mau yang tentu saudara kandung ya. Nah, hak warisnya paling besar 2/3, paling kecil sisa. Ya. 2/3 kapan? Seperti anak perempuan, Pak. 2/3 kalau lebih dari satu orang ya, dan pewaris tidak ada keturunan atau tidak ada ayah atau tidak ada saudara laki-laki. Pewaris saudaranya Pak nggak punya keturunan, karena sudah kita bahas sebelumnya Pak. Kalau almarhum punya anak maka semua saudara terhijab secara 100%.
ya. Atau tidak punya ayah ke atas, Pak, ya. Atau tidak punya saudara laki-laki. Karena kalau ada saudara laki-laki nanti dia mendapatkan 2:1, ya. Kemudian dapat 1/2 sama syaratnya tapi dia sendirian. Dapat 1/6 kapan? Kalau almarhum tidak punya anak laki-laki tapi dia punya anak perempuan. Jadi almarhum ini, Pak, kalau dia punya anak perempuan tidak menghalangi saudara, namun saudaranya dapat 1/6 kalau tidak ada saudara laki-laki. Nah, ini kayaknya wajah-wajah bingung nih, Pak. Yaudahlah, telepon saya aja nanti, Pak. Kalau masih nanti disampaikan aja dulu, Pak, ya. Kalau nanti bingung nanti bisa diskusi lah, ya. Nah, yang berikutnya, Pak, saudara perempuan seayah. Ini lebih rumit lagi, Pak. Saudara perempuan seayah, ya. Kalau saudara perempuan seayah sebenarnya hak warisnya sama seperti saudara kandung perempuan, dari 2/3, 1/2, 1/6 dan sisa. Tapi dengan syarat tidak ada saudara kandung. Tidak ada saudara kandung, ya. Dan yang terakhir, Pak, saudara seibu. Kalau tadi kan saudara sekandung dan saudara seayah. Ini saudara seibu. Kalau saudara seibu hak warisnya antara 2 saja, 1/3 atau 1/6. 1/3-nya kalau lebih dari 1 orang dan pewaris tidak ada keturunan atau tidak ada ayah, ya. Sedangkan 1/6-nya kalau dia sendirian dan pewaris tidak ada keturunan atau tidak ada ayah, ya. Nah, ini ahli waris yang mendapatkan hak warisnya itu terhalangi sebagian. Sebagian itu artinya apa? Berkurang, Pak, ya, dari 1/3 menjadi 1/6 dan seterusnya, ya. Baik, nah biar lebih mudah lagi, Pak, ya, ada di sisa waktu yang ada kita bahas beberapa contoh kasus yang nanti saling mempengaruhi antara sesama ahli waris, ya. Baik. Nah, ini contoh kasusnya, Pak, langsung kita tampilkan 2 kasus, ya, dengan isi ahli waris yang agak sedikit berbeda. Yang pertama, tapi ini punya hubungan, ya, punya kemiripan. Yang pertama adalah pewaris meninggalkan 3 ahli waris, yaitu istri, ayah, dan saudara laki-laki. Nah, kalau yang di sampingnya, Pak, yang di satunya sebelah sana, sebelah kiri, pewaris meninggalkan 3 ahli waris juga, yaitu istri, anak laki-laki, dan saudara. Ya, jadi artinya jemaah sekalian, dari 2 kasus ini, Pak, yang sama adalah keberadaan siapa? Istri dan saudara. Ya, tapi kasus yang pertama itu adalah adanya ayah, kasus yang kedua ada anak laki-laki. Nah, karena nanti kita akan membahas hak waris dari istri dan saudara. Nah, kasus yang pertama, Pak, seseorang meninggal, seorang laki-laki, dia punya istri, punya ayah, punya saudara laki-laki, tapi nggak punya anak, Pak, ya, nggak punya anak nih. Berarti istrinya dapat berapa? Ini biar yang dibahas ini jelas. Istrinya dapat 1/4. Kenapa istrinya dapat 1/4? Karena almarhum suaminya nggak punya anak, ya. Kemudian ayahnya, Pak, dapat sisa, ya, karena almarhum tidak punya keturunan. Dan saudara laki-lakinya berstatus sebagai mahjub. Oleh siapa? Terhalangi oleh siapa? Ayah, ya. Nah, jadi kalau harta warisnya misalnya di sini 4 triliun, Pak, berarti dari 4 triliun ini tadi istrinya dapat 1, sedangkan ayahnya dapat sisanya yaitu 3. Nah, ini kasus terkait dengan istri yang awalnya dapat 1/4. Nah, berkurang menjadi 1/8 dalam kasus yang kedua, Pak. Ya, seseorang meninggal, dia meninggalkan seorang istri, ayah nggak ada, tapi dia punya anak laki-laki misalnya dan saudara laki-laki, ya. Maka istrinya dalam hal ini berkurang. Berkurang namanya disebut apa? Hijab nukson. Istrinya berkurang dari yang awalnya dapat 1/4 ketika almarhum tidak punya anak menjadi 1/8 ketika almarhum punya anak, ya. Nah, seandainya, Pak, kalau dalam kasus yang kedua ini almarhum masih punya ayah, ayahnya dapat berapa? 1/6, bukan sisa. Karena yang dapat sisa nanti siapa? Anaknya, gitu kan. Nah, tapi karena ini kasus contohnya sebenarnya kita bicara istri, Pak, ya, dari 1/4 menjadi 1/8. Nah, maka dalam hal ini yang mendapatkan sisa hanya anak. Nah, adapun saudara laki-laki sama-sama tidak mendapatkan hak waris dalam 2 kasus ini, yaitu karena dia
mahjub secara keseluruhan. Ya, berarti di sini Pak bisa kita simpulkan yang terhalangi 100% atau hijab hirman siapa? Saudara. Ya, pada kasus yang pertama karena ada ayah, pada kasus yang kedua karena ada anak. Nah, sedangkan yang mendapatkan hijab nukson yang terhalangi sebagiannya istri. Ya, pada kasus pertama dia dapat 1/4 karena almarhum tidak punya anak. Pada kasus yang kedua dia dapat 1/8 karena dia punya anak. Ya. Nah, adapun ayah atau anak dalam hal ini dapat sisa. Tapi kalau seandainya dalam kasus yang kedua Pak, ayahnya ada, tadi dapat berapa? 1/6 ya, maka hak si anak berkurang sebenarnya Pak. Sisanya itu berbeda dengan yang pertama. Jadi kalau kasus yang pertama kan Pak, haknya anak kan 3/4 ya. Dari 1/4 kan sisanya 3/4. Tapi kalau kemudian ibunya dapat 1/8, lalu kakeknya dapat 1/6, nah maka anak bukan dapat 3/4 lagi. Berarti berapa Pak kira-kira? Ibunya 1/8, kakeknya dapat 1/6. Yang tadi udah kita sebutkan Pak ya, kalau nggak salah. Berarti si ibu kan 8 sama 6 tadi berapa pembaginya? 24 ya. Maka si ibu dapat 3/24. Si kakek dapat 4/24, sisanya 17/24. Nah, 17/24 itu milik si anak. Nah, kalau nanti ada ahli waris yang lain yang tidak dihalangi oleh si anak ya nanti terus bertambah. Misalnya ada ibu, Pak, ibunya masih hidup. Nah, berarti dalam hal ini istrinya 1/8 ya, atau ibu dari si anak dapat 1/8, kakeknya dapat 1/6, neneknya dapat 1/6 ya, ibu dari almarhum itu antara 1/3 dan 1/6, maka dia dapat 1/6. Nah, sisanya baru untuk anak. Nah, berarti kan si istri dapat 3/24, si ayah dapat 4/24, si nenek dapat 4/24. Nah, sisa anaknya berapa? 3, 4, 4 13. Nah, jadi dari tadi 17/24 menjadi 11/24. Nah, ini sekaligus ngetes matematikanya nih Pak. Ini matematika standar nih Pak, kelas 5 SD nih Pak. Ibu-ibu yang kayaknya langsung cepat gercep jawabannya. Oh, pakai kalkulator, emang pakai kalkulator Bu. Ya. Nah, kalau kasus keduanya nggak ada anak laki-laki Pak ya, tapi ada anak perempuan. Nah, saudaranya dapat sisanya. Jadi kalau kita ganti anak laki-lakinya menjadi anak perempuan Pak, berarti istrinya dapat 1/8. Nah, anak perempuannya berapa orang dulu nih? 1 orang apa 2 orang lebih? Nah, kalau anak perempuannya 1 orang Pak, 1/2. Kalau lebih dari 1 orang berarti 2/3. Nah, berarti kalau misalnya 1 orang Pak, istrinya 1/8, anaknya yang perempuan dapat 1/2 kan ya, setengah. Berarti kan berapa? Angka terkecil yang bisa dibagi? Enggak, 8 bisa dibagi ya. Jadi istrinya dapat 1/8, anak perempuannya dapat 4/8. Sisanya berapa? 3/8. Nah, 3/8 ini untuk saudara. Nah, wahai para istri, rela? Ibah. Solusinya ibah. Balik nama semua. Ya nggak apa-apa. Ya Pak, gimana Pak? Termasuk sudah menghalangi meskipun dalam kandungan. Sudah Pak. Tapi dengan syarat Pak, anak yang dalam kandungan bisa menghalangi ahli waris yang lain itu dengan syarat lahirnya nanti hidup. Jadi kalau seandainya lahirnya meninggal gitu ya, maka itu tidak mengurangi hak ahli. Misalnya gini, istrinya awalnya dapat 1/4 karena almarhum suaminya nggak punya anak. Tapi istri yang mendapat 1/4 ini tadi Pak, dia hamil. Hamilnya itu ketika suaminya meninggal. Ya, berarti kan istrinya ini awalnya dapat 1/4 karena nggak punya anak, tapi karena dia hamil akhirnya dia dapat 1/8. Ya, namun ketika sang anak ini kemudian misalnya keguguran istrinya Pak, maka haknya tetap dapat 1/4. Ya, tapi kalau anaknya lahir dalam kondisi hidup maka dapat 1/8. Nah, maka hati-hati wahai ibu, jangan gara-gara warisan apa? Menggugurkan janinnya waliyatubillah. Ya bisa jadi kan, ya, gara-gara janin ini saya dapat cuma 1/8 gitu. Akhirnya dia bunuh waliyatubillah min zalik ya.
Nah, ini termasuk dosa besar. Jelas Pak ya? Nah, ini janin. Baik, kita tambah lagi kasusnya Pak, mungkin sebagai penutup nih ya. Sebagai penutup. Jadi pewaris meninggalkan 3 ahli waris, yaitu suami, ayah, dan saudara laki-laki. Kalau tadi kita ngomongin yang meninggal suami, nah sekarang kita ngomongin yang meninggal istri nih ya. Biar tidak terpersepsikan di dalam pikiran kita Pak bahwa suami pasti meninggal lebih awal. Belum tentu Pak. Ya bisa jadi istri yang meninggal lebih awal gitu kan. Nah, maka ahli warisnya berupa suami, ayah, dan saudara laki-laki. Ya, suami dalam hal ini Pak dapat berapa? Ini nih kasus ini. Yang sini sebelah sini. Ya. Suami dapat setengah. Kenapa suami dapat setengah? Karena almarhumah istrinya tidak punya anak, ya. Nah, ayah dari almarhumah istrinya Pak mendapatkan sisa. Ya, sedangkan saudara laki-lakinya terhijab. Karena kenapa? Ada ayah, ya. Berarti suaminya dapat setengah, ayahnya dapat setengah. Tapi kalau misalnya gini Pak, nanti ayahnya ada, ibunya ada, nah itu hak ayahnya berkurang gara-gara ada ibu. Ya. Tapi di sini kasusnya cuman suami dan ayah, saudara terhalangi. Nah sekarang kita ganti Pak, nih tadi yang nanya ya, kita ganti nih. Almarhumah wanita yang tadi meninggal punya anak perempuan Pak, saudara nggak ada. Kita tambah ada anak perempuan. Jadi yang hidup adalah ahli warisnya suami, anak perempuan ada 1 orang dan ayah ya. Kalau kita tambah saudara di sini Pak, kalau kita tambah saudara, dapat nggak saudara? Nggak dapat. Kenapa? Karena ada ayah, ya. Bukan karena ada anak perempuan ya, tapi karena ada ayah. Nah, jadi maka dalam hal ini suami dapat 1/4. Kenapa suami dapat 1/4? Nah, almarhumah punya anak ya, walaupun anak perempuan. Nah, sedangkan anak perempuannya Pak, ini bukan dapat sisa, tapi dapat setengah karena sendirian ya. Dan sisanya untuk siapa? Ayahnya, ayah dari si wanita yang meninggal tadi. Maka kalau kita dapat angka 1/4, 1/2 dan sisa, ya bisa kita katakan sebenarnya kan angka terkecilnya berapa Pak? 4 ya. Jadi angka terkecilnya 4 itu sebenarnya bisa kita katakan si suami dapat 1/4, si anak perempuan dapat setengah. Nah sisanya berapa? 1/4. Nah, jadi suami 1/4, ayah 1/4, anak perempuan setengah. Ini kalau kita kasuskan misalnya harta warisnya ada 8 triliun, ya mudahnya berarti 1/4-nya adalah 2, setengahnya adalah 4. Nah, jadi dalam kasus ini Pak, pertanyaannya siapa yang paling banyak, laki-laki atau perempuan? Perempuan kan? Enggak selalu yang namanya hukum waris Islam itu perempuan lebih kecil daripada laki-laki ya. Karena dalam kasus ini Pak, anak perempuan lebih besar hak warisnya daripada suami ibunya dan ayah dari ibunya. Padahal dua-duanya adalah laki-laki, tapi anak perempuan itu dapat lebih besar. Kalau di masa jahiliyah Pak, anak ini nggak dapat apa-apa. Ya, karena nanti semua diambil oleh suaminya atau diambil oleh ayahnya. Tapi Islam memberikan hak kepada wanita bahkan lebih banyak daripada ayah dan suaminya. Kenapa? Karena anak lebih kuat hubungannya kepada almarhum. Ya. Baik, mungkin kita cukupkan jam sekalian ini ada satu ya. Pertanyaan? Online? Jadi kan kita online. Oh, oke, siap. Panjang nih, Pak. Saya baca dulu ya. Seorang ibu punya sebidang tanah, berdiri bangunan rumah juga. Tanah tersebut diperoleh atau warisan dari orang tuanya, bukan beli bersama suaminya. Oke, berarti ini harta murni istri ya. Dan ibu ini punya 3 anak laki-laki dan 1 perempuan. Si ibu berwasiat bahwa tanah dan rumahnya ini diperuntukkan khusus untuk anak perempuannya karena satu-satunya perempuan yang akan menjadi induk jika saudara atau anak-anaknya datang. Saya katakan wasiatnya batal. Haram wasiatnya Pak ya, karena wasiatnya hanya untuk sebagian ahli waris ya. Dan kita katakan Pak, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris atau sebagian ahli waris ya, la wasiat ahli waris. Artinya wasiat sang ibu ini diabaikan oleh ahli warisnya ya. Dan 3 anaknya yang laki-laki dikasih sawah. Oh, ini dikasih juga yang lainnya. Dikasih sawah dengan ukuran dan ketentuan sesuai wasiat ibu. Ada juga tanah kering. Bagaimana hukum penerapannya? Apakah penerapannya jika disesuaikan dengan wasiat sang ibu? Karena jika dikompare dengan hukum waris Islam bahwa perempuan mendapat separuh dari laki-laki. Ini ada tiga pertanyaan. Jadi jawabannya Pak, ini sebenarnya berdasarkan wasiat ya. Walaupun ketika didasarkan kepada wasiat Pak, masing-masing semuanya dapat wasiat ya. Artinya semua ahli warisnya dapat wasiat. Si anak perempuan dapat rumah, si anak laki-laki dapat sawah atau tanah kering istilahnya ya.
Maka saya katakan Pak, ini wasiat hukum asalnya nggak boleh diterapkan. Dalam arti semua yang ditinggalkan berupa rumah ataupun sawah-sawah tadi itu menjadi harta waris. Ini karena anak laki-lakinya ada 3 ya, maka 3 dikali 2 6, anak perempuan 1 dikali 1 berarti totalnya 7 ya. Si anak perempuan dapat 1/7, masing-masing anak laki-laki dapat 2/7. Tapi Pak, setelah mereka tahu hak warisnya masing-masing, lalu mereka mengatakan sepakat misalnya ya, saya tahu sebagai adik laki-laki saya dapat 2/7, ya saudara laki-laki yang lain dapat 2/7, sedangkan kakak perempuan saya dapat 1/7. Mereka udah tahu semua itu Pak. Akhirnya mereka mengatakan, ya udahlah kita nggak usah laksanakan hukum waris ini, tapi kita pakai wasiat ibu. Boleh nggak Pak begitu? Boleh. Hah? Kalau ibunya memberi ketika masih hidup namanya hibah, ya. Itu boleh kalau hibah nggak ada masalah ya. Tapi kalau misalnya ini lewat wasiat, artinya dia buat wasiat lalu meninggal, hukum asalnya wasiat ini nggak bisa dilaksanakan. Harus menjalankan hukum waris dulu. Tapi setelah semua tahu Pak hak warisnya masing-masing sesuai hukum Islam ya. Nah maka lalu mereka mengatakan dah kita nggak menjalankan hukum waris tapi kita jalankan wasiat ibu. Ini boleh. Yang nggak boleh itu ujuk-ujuk langsung menjalankan wasiat itu. Nah itu yang nggak boleh. Ya, karena bisa jadi dalam kasus ini Pak, bisa jadi dalam kasus ini Pak, ketika wasiatnya dijalankan, 3 anak laki-laki ini tadi Pak, ya belajar ilmu waris di Kisel. Gitu. Pas dia belajar ilmu waris, dia tahu bahwa haknya lebih besar daripada kakak perempuannya, digugat itu, jadilah cekcok antara mereka. Ya, tapi kalau dari awal mereka tahu hukum warisnya bagaimana, lalu tidak dijalankan ya dengan cara menetapkan wasiat ibu tadi, yang mana tentunya yang lebih banyak semacam menghibahkan haknya kepada yang lebih sedikit, nah itu boleh-boleh saja seperti itu. Ya, tapi dengan catatan juga langsung dihitam di atas putih. Ya mungkin saat itu lagi senang hati tuh dapat wasiat, ya, tapi besok-besok akhirnya berpikir ulang gitu kan, wah saya harusnya kalau lebih banyak 2/1 gitu kan, ya udah digugat jadi masalah lagi gitu. Tapi kalau ada buktinya kan insya Allah nggak ada masalah. Jadi kesimpulannya jemaah sekalian, pada dasarnya wasiat ini nggak benar, tapi wasiat ini bisa saja diterapkan kalau sudah mengetahui hukum warisnya. Nah itu. Ya. Baik seperti itu. Tapi kalau misalnya masih hidup Pak, lalu dibagi-bagi dengan cara seperti ini, itu boleh-boleh saja ya, karena ini namanya adalah hibah. Ya, kalau hibah mah terserah sama yang punya harta. Seperti itu. Baik, jelas teman-teman? Ya. Cukup ya. Ini sebenarnya masih ada contoh kasus, tapi silakan nanti mungkin bisa di-share ya filenya dan pelajari secara mandiri. Mudah deh Pak, nggak masalah Pak ya. Karena yang penting kalau udah berijazah SD, insya Allah bisa Pak belajar ini. Ini kan nggak rumus-rumusnya nggak ribet ini. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan Bu? Saya berulang kali Bu mengatakan ridho nggak ketika saudara lebih banyak daripada istri gitu ya. Ini biar maksudnya ya bukan berarti Islam ingin mendolimi para istri gitu ya, tapi biar para istri sadar bahwa hubungan nasab itu lebih kuat daripada hubungan pernikahan. Nah itu yang harus kita jaga. Tapi kalau tadi Bu misalnya ingin dapat lebih banyak, ya solusinya bukan lewat waris tapi lewat merayu suami dapat hibah. Nah, itu solusinya. Balik nama langsung aja nggak apa-apa. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah bermanfaat ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.